Sang Hyang Sukma nyawiji mreng darah mami kula katitah saka agni lan para danyang ing tanah Jawi sedaya turun mami. Dengan Trava Suara, suaranya anak pariwisata. Trava Suara kembali dengan wajah baru. Aku Widya. Di sini aku akan membahas tentang dark tourism. Di sini bahasan aku tentang dark tourism ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Yang pertama, Rumah Kentang. Bagi warga Bandung, Rumah Kentang udah gak asing banget di telinganya. Rumah Kentang yang berlokasi di Jalan Aceh ini kerap banyak sekali orang yang penasaran dengan sejarah yang ada di Rumah Kentang. Kali ini aku akan bercerita tentang dua versi cerita sejarah Rumah Kentang. Yang pertama, konon katanya dahulu ada seorang ibu yang sedang memasak kentang dalam kuali yang besar. Ibu tersebut memasak sembari menggendong anaknya. Dengan kelalaian sang ibu, anak tersebut jatuh ke dalam kuali besar yang isinya rebusan kentang. Menurut aku sih ini tidak terlalu menyeramkan ya, karena cerita versi yang kedua ini lebih menyeramkan. Versi kedua, di mana pada waktu itu ada pembantu yang bekerja di rumah kentang. Di rumah kentang tersebut ada satu anak kecil yang sangat nakal. Pada satu waktu, pembantu itu sedang merebus kentang di kuali yang besar. Dengan melihat anak laki-laki itu yang berlari ke sana kemari mengganggu pembantu yang sedang memasak, pembantu itu kesal dan pembantu itu memiliki niat untuk menangkap anak kecil itu, lalu memasukkan anak kecil itu ke dalam kuali rebusan kentang. Yang lebih parahnya, katanya setelah direbus di dalam kuali kentang tersebut, anak itu dipotong-potong dan dijadikan hidangan untuk dimakan oleh keluarga besar tersebut. Merinding ya? Aku juga merinding misalnya menceritakan tentang rumah kentang ini. Nah, itu dia dua cerita versi aku. Tapi kalau misalnya teman-teman punya versi cerita lain tentang rumah kentang ini, boleh komen di kolom komentar. Belum selesai tentang bahasan rumah kentang ini. Rumah kentang ini didukung oleh bukti-bukti kejadian mistis yang dialami oleh warga sekitar. Salah satunya penjaga kios di depan rumah kentang. Penjaga ini berjaga sampai tengah malam. Dia melihat kejadian aneh, salah satunya yaitu melihat sosok di kejadian yang berubah menjadi seekor anjing besar dengan mata berwarna merah, lalu berubah menjadi manusia. Kejadian yang lainnya, penjaga kios tersebut mendengar suara tangisan anak kecil dan sering kali mencium aroma bau rebusan kentang. Kejadian mistis lainnya dialami oleh seorang pedagang kaki lima
yang berjalan melewati rumah kentang tersebut. Pedagang itu mencium aroma wangi rebusan kentang. Namun pedagang tersebut mengabaikannya dan dia pikir, oh kayaknya rumah ini lagi mengadakan acara gitu, lagi masak kentang gitu. Tapi setelah berjalan beberapa meter, pedagang tersebut merasakan ada yang mengikutinya di belakang. Tapi pedagang tersebut tidak berani melihat ke belakang. Setelah sampainya di rumah, dia mengatakan bahwa dia sangat merasa ada yang mengikutinya. Tapi dia masih mengabaikannya. Terus dia itu ke kamar mandi untuk mencuci muka. Di depannya itu ada cermin. Nah, waktu pedagang tersebut cuci muka dan lihat ke cermin, di belakangnya ternyata ada sosok perempuan dengan muka yang sangat rusak bercucuran darah. Kebayang ya, ngeliat sosok perempuan dengan mukanya yang hancur terus bercucuran darah di kamar mandi. Tapi di balik banyaknya cerita mistis dan menyeramkan tentang rumah kentang, ada fakta unik yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pemilik rumah kentang ini dimiliki oleh seorang profesor swasta di salah satu universitas di Bandung. Yang kedua, aroma bau rebusan kentang yang katanya keluar dari rumah tersebut tidak pernah tercium oleh banyak warga setempat. Yang ketiga, angka kecelakaan yang sering terjadi di Jalan Aceh tidak disebabkan oleh cerita tentang rumah kentang, melainkan kurangnya penerangan yang ada di Jalan Aceh kurang memadai. Dan yang terakhir, masyarakat setempat tidak pernah mendengar cerita rumah kentang ini yang tadi udah aku ceritain tentang anak kecil yang direbus oleh pembantunya. Nah, warga setempat tuh tidak pernah mendengar cerita rumah kentang seperti itu. Yang kedua, rumah ibu. Rumah ibu yang berlokasi di Pangalengan ini tidak banyak warga setempat yang mengetahui kapan rumah ini dibangun. Namun, warga setempat mempercayai bahwa bangunan tersebut adalah peninggalan zaman Belanda untuk tempat beristirahatnya tentara-tentara Belanda yang tinggal di daerah tersebut. Lantaran bangunan tua rumah ibu ini sudah lama tidak berpenghuni, ada beberapa cerita mistis yang dialami oleh warga sekitar. Salah satunya dialami oleh pekerja kebun teh. Beliau menceritakan bahwa beliau melihat sosok seorang menir atau tuan Belanda yang berada di sekitar rumah ibu tersebut. Menariknya, sosok menir Belanda atau tuan Belanda tersebut tidak menampakkan dirinya pada malam hari saja, tapi pada siang hari mereka seringkali menunjukkan kepada warga sekitar. Selain kejadian mistis yang dialami oleh warga setempat, masih banyak cerita mistis yang dialami oleh orang-orang sekitar. Salah satunya yaitu mahasiswa yang sedang mengunjungi rumah ibu tersebut. Kemudian mahasiswa itu dirasuki oleh sosok penunggu rumah ibu. Namun, mahasiswa tersebut dirasuki oleh noni Belanda dan mahasiswa tersebut kerasukan menggunakan bahasa Belanda. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga ya.
sosok tersebut masuk ke dalam tubuh seorang menggunakan bahasa Belanda gitu. Kapan lagi kan orang tersebut berbicara bahasa Belanda? Wow, it's magic. Nah, tadi cerita tentang mahasiswa yang mengunjungi rumah ibu. Sekarang ada pengalaman mistis yang dialami oleh komunitas fotografi hantu, di mana mereka sedang memotret sekitaran rumah ibu dan mereka mendapatkan hasil potret mereka, yaitu ada sosok pocicak atau pocong di sekitaran pohon pinus yang ada di rumah ibu. Bayang ya, lagi cekrek muncul pocicak. Menariknya, dari beberapa cerita mistis yang tadi aku udah ceritain, rumah ibu ini dijadikan sebagai lokasi syuting untuk salah satu film bergenre horor yang berjudul Pengabdi Setan. Siapa sih yang di sini belum nonton film Pengabdi Setan? Yang belum nonton, nyesel banget. Buruan sekarang juga, setelah beres nonton podcast ini, kalian harus lanjut nonton Pengabdi Setan. Oke? Yang ketiga, Lawang Sewu. Lawang Sewu, yang artinya itu 1000 pintu. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya Lawang Sewu itu tidak memiliki 1000 pintu dan memiliki 429 pintu. Namun karena gaya bangunannya yang khas sekali dengan gaya bangunan Belanda, di mana dikelilingi oleh kaca. Jadi kalau misalnya kalian melihat bangunan Lawang Sewu dari arah yang jauh, kalian akan melihat begitu banyak pintu-pintu yang ada di bangunan Lawang Sewu tersebut. Dulunya Lawang Sewu ini dijadikan sebagai kantor administrasi yang bernama Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NIS. Kalau aku salah dalam penyebutannya, teman-teman boleh bantu aku perbaiki ya. Yaitu sebuah perusahaan kereta api asal Nederland atau Belanda. Selain dijadikan kantor administrasi, Lawang Sewu juga dijadikan sebagai penjara, di mana lantai 1 dan lantai 2 dijadikan sebagai kantor, lantai 3 atau loteng dijadikan sebagai penjara, dan juga lantai bawah tanah dijadikan sebagai penjara untuk tahanan pada masa penjajahan. Setelah merdeka, Lawang Sewu dijadikan sebagai kantor perusahaan yang berada di bawah pemerintahan Indonesia, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Lawang Sewu juga pernah dinobatkan menjadi salah satu tempat paling angker di Asia. Karena pada zaman itu, gedung tua yang tidak beroperasi, tidak terurus, dan terbengkalai. Tapi kini Lawang Sewu sudah dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah pada tahun 2011 oleh pemerintah. Oke, sebelum dilanjut, kalian pernah gak sih membayangkan dunia ini tuh menjadi dunia yang maju dan canggih? Terakhir yang akan kita bahas yaitu Kota Saranjana. Kota Saranjana dipercaya merupakan kota yang canggih, maju dengan teknologinya, namun tidak dapat terlihat atau menghilang. Sempat menjadi perbincangan di berbagai kalangan karena Kota Saranjana ini baru-baru ditemukan. Nah, ditemukan di dalam kamus yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Salomon Muller. Beliau
menggambarkan peta, dan di dalam peta tersebut adanya kota Saranjana. Namun setelah dianalisis dan dicari oleh para peneliti, kota tersebut tidak ada di titik letak peta yang digambarkan oleh Salomon Muller. Keberadaan kota Saranjana ini dipandang menjadi 3 versi. Yang pertama ada di Kota Baru, Kalimantan. Yang kedua ada di Teluk Tamiang. Dan yang ketiga ada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Namun, warga setempat meyakini yang paling pastinya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Keberadaan kota Saranjana tidak jauh dengan cerita mistis yang dialami oleh warga setempat. Salah satunya ojek online yang mengantarkan pesanan ke kota Saranjana. Kurir tersebut mendapat pesanan yang tujuan lokasi pengantarannya ke kota Saranjana. Dengan memanfaatkan Gmaps yang ada, kurir tersebut juga memanfaatkan warga sekitar untuk bertanya mengenai lokasi yang akan dituju. Namun warga sekitar tidak mengetahui lokasi tersebut. Alhasil, kurir tersebut mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Google Maps. Setelah mengikuti titik tujuan dari Google Maps tersebut, akhirnya kurir tersebut bertemu dengan pemilik paket tersebut. Dan waktu itu kurir tersebut mengantarkannya pada waktu maghrib menjelang malam. Dengan pikiran kurir tersebut tidak akan sampai 1 atau 2 jam menuju tempat asalnya, maka kurir tersebut menawarkan dirinya apakah ada tempat untuk menginap di sini kepada pemilik paket tersebut. Nah, namun pemilik paket tersebut memberikan tawaran kepada kurir tersebut untuk menginap di rumahnya. Alhasil, kurir tersebut menginap di rumahnya selama 1 malam. Setelah keesokan paginya, kurir tersebut pulang. Nah, pulang itu kurir tersebut menyusuri jalanan hutan. Setelah sampai di penghujung hutan, kurir tersebut membalik ke belakang. Ternyata jalan yang tadi kurir lewati sudah menghilang, tidak ada jejak sama sekali. Selain cerita kurir, ada satu cerita tentang acara konser musik yang diadakan setiap tahunnya. Baru-baru ini konser tahun baru yang diadakan di Pulau Kalimantan sangat ramai dikunjungi oleh para penonton. Namun, kejanggalan mulai terasa. Yang pertama, penonton tidak memiliki ekspresi untuk menyaksikan konser musik tersebut. Jadi penonton tuh hanya diam dengan muka flat. Tapi pengisi konser tersebut berpikiran bahwa kayaknya saya tidak cukup terkenal atau tidak cukup menarik di kota ini gitu, di Pulau Kalimantan ini. Jadi ya udah gitu, lanjutin aja. Namun keanehan yang kedua ini sangat aneh gitu. Dimana konser dengan banyak orang setelah selesai tentunya tidak langsung bersih gitu penontonnya. Ini setelah selesai konser, tutup konser, tiba-tiba penontonnya bersih, hilang entah kemana. Cepat sekali untuk pergi dari tempat konser tersebut. Setelah bertanya kepada salah satu warga, ternyata mereka sudah terbiasa dengan itu. Konon katanya banyak penonton yang berasal dari kota Saranjana tersebut. Oke, tadi merupakan cerita terakhir dalam pembahasan cerita mistis kali ini. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, mau percaya atau tidak percaya itu menjadi hak kalian. Karena di dunia ini bukan hanya tumbuhan, hewan, dan manusia yang hidup, tapi ada juga makhluk lainnya yang hidup di dunia ini.
Nah, jangan lupa untuk mengikuti kompetisi pariwisata Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5 Mei 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman boleh mengikuti sosial media kita. Ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan linknya akan ditaruh di bawah sini. Jangan lupa follow, thank you, and see you!